tua aja kayak gini, udah sakitnya minta ampun gitu. Saya udah pasrah aja dah. Ya, hello everyone, welcome back to Denin Stories. Hari ini aku bakalan cerita tentang pengalaman aku saat menyusui pertama kali. New moms wajib banget nonton ini sampai selesai karena bakal banyak banget pengalaman yang akan saya bagi untuk kalian. Saat menyusui pertama kali nggak ada pengalaman sama sekali, ya namanya pertama kali ya, dan bener-bener nggak ada mencari tahu pengetahuan apa-apa tentang menyusui. Jadi saya pikir itu menyusui ya proses alami juga seperti melahirkan normal. Melahirkan normal itu kan proses alami, jadi babynya bakalan lahiran normal ya, bakalan lahiran normal, dan menyusui juga bakalan seperti itu. Ternyata salah besar, Mams. Jadi saya tuh nggak ada bekal apa-apa, nggak ada bekal sama sekali untuk menyusui baby saya. Baby saya lahir itu, saya tuh langsung disuruh istirahat ke kamar karena babynya ada satu insiden, dia itu nggak nangis yang pol banget, enggak. Jadi dia nangis tuh pelit banget nangisnya. Jadi suster itu bawa ke ruangan mau dikasih oksigen atau apa gitu kan. Terus ibunya saya disuruh istirahat di kamar. Ibu istirahat aja di kamar ya, nanti kalau babynya udah siap menyusui nanti saya panggil. Terus selang besok paginya, saya melahirkan waktu itu kan jam 10 malam. Besok paginya itu belum datang sama sekali, sampai jam 7 itu belum datang sama sekali babynya. Terus saya tanya, "Sus, babynya saya gimana? Ini menyusuinya gimana?" Terus bilang, "Oh, belum bisa, ini kita lihat kondisinya dia masih tidur kayak gitu. Abis kalau bangun nanti kita antar ke kamar ya." Setelah itu saya tunggu-tunggu, dokternya datang kontrol. "Halo ibu, gimana kabarnya?" "Oh baik." Terus saya dikontrol, saya nanya sama dokternya, "Dok, ini menyusui kayak gimana?" "Oh ya, ntar ada suster laktasi datang." Terus saya itu nunggu sampai akhirnya kok PD saya ini kok keras banget dan sakit gitu kan. Terus susternya datang. Waktu susternya datang itu langsung susternya bilang, "Waduh, payudaranya udah full banget sama ASI dan ini harus dikeluarin, kalau enggak bakalan mampet dan bakalan sakit banget ibunya." Terus, "Hah? Loh kok saya nggak dikasih tahu ya?" Oh, terus susternya juga bingung juga. Saya juga nggak tahu juga kenapa nggak ada pemberitahuan sama sekali ya. Saya nggak mau nyalain siapa-siapa ya. Masalahnya itu di saya sendiri karena saya pikirnya terlalu menganggap remeh ya. Pikirnya ya udahlah, menyusui paling entar keluar gitu aja. Karena pengalaman saya di lingkungan saya dengan teman-teman saya yang menyusui itu asinya full. Jadi mereka tuh cerita gini, abis melahirkan ya udah langsung menyusui dini gitu kan, babynya langsung dibawa terus dikasih ke ibunya, terus kita nyusuin babynya. Dan ya itu emang susah juga, tapi lama-lama bisa, dan saya dengernya ya gampang lah kayak gitu. Jadi saya tuh nggak ada persiapan sama sekali gitu kan. Terus pas baby saya dateng, pas nete itu dia tuh nggak mungkin nggak dapet ya, asinya nggak keluar sama sekali ya, jadi nangis terus. Terus suster laktasinya bilang gini, "Oh bentar dulu, babynya dibawa dulu ke ruangan ya, nanti ibunya saya pijet laktasi dulu biar asinya mau keluar." Nah, sedangkan baby itu kata dokter, bayi baru lahir itu lambungnya itu kecil banget, jadi dia tuh dapat setetes 2 tetes udahlah cukup untuk 3 hari gitu. Jadi ibu nggak perlu khawatir ya, jadi kita konsen dulu untuk pijet laktasi biar asinya nggak mampet, biar mau keluar. Soalnya ini asinya udah banyak ini, cuman karena emang telat aja nyusuin babynya, karena babynya kan di ruangan akhirnya ya sudah dipijet. Dan itu Moms, oh my god, rasanya bener-bener menyakitkan, dari yang paling menyakitkan. Karena itu kondisi PD saya tuh udah bengkak. Terus kata susternya itu tuh banyak banget ASI di dalam, tapi saking telat untuk nyusuin, saya nggak ngerti, jadi saya nggak pijet, saya nggak apa gitu kan, akhirnya dia membengkak. Dan itu tuh sakitnya minta ampun, apalagi dipijet sama susternya.
Aku selalu bilang, duh suster kok nggak berperi ke manusia ya. Ya dalam konteks bercanda ya itu kan, saya sama susternya udah bercanda-bercanda kan untuk mencairkan suasana yang menegangkan itu. Tegang banget, saking bayangin dong, selama ini tuh nggak pernah tahu, nggak pernah kebayang, tiba-tiba tuh pas, jangankan dipijet ya mams ya, dipegang, disentuh aja kayak gini tuh, udah sakit minta ampun gitu kan. Langsung sudah saya tahan, dibilang, bu tahan ya, ini harus banget dikeluarin nih, kalau nggak kasihan babynya nggak dapat ASI, ibunya juga sakit. Dan emang benar sih, logikanya kan kayak gitu kan, kalau ASInya nggak dipijit laktasi, terus ASInya nggak keluar, ini bakalan bengkak dan nggak bisa keluar ASI, babynya juga nggak bakalan dapat makan kan. Jadi saya udah pasrah aja dah, ya saking sebelum ngelahirin sebaiknya mams pergi ke klinik laktasi, konsultasi dulu, terus belajar gimana cara menyusui yang benar. Mams itu harus mempersiapkan segala sesuatunya dengan baik tentang gimana caranya menyusui dini ya. Karena itu kalau nggak dipelajari baik-baik nanti jadinya seperti saya. Jadi saya ini bener-bener nggak tahu apa-apa, nggak ada pengalaman, nggak ada cari tahu kemana-mana. Selalu fokus ke gimana caranya saya melahirkan normal dengan baik. Sampai saya tuh melupakan yang namanya menyusui. Menyusui itu nggak semudah dan nggak segampang yang mams bayangkan ya. Jadi itu tuh bener-bener butuh perjuangan, butuh kita tuh cari tahu tentang ABCD semua tentang menyusui, dan posisi menyusui juga harus kita pelajarin. Nggak bisa kita ambil babynya tempel kayak gini, nggak bisa. Itu ada cara-caranya dan itu semua ada di klinik laktasi. Jadi sebaiknya itu mams sebelum melahirkan mams pergi aja ke klinik laktasi untuk konsultasi dan belajar gimana caranya menyusui dan apa yang harus dilakuin. Singkat cerita, setelah pijit laktasi yang sangat-sangat, yang super yang amat sangat menyakitkan itu, setelah itu babynya kan masih tidur, lalu saya tunggu sampai bangun dan saya coba untuk nyusuin dapatnya dikit banget ya. Saya nggak tahu sih, cuman baby saya emang ngenyot, tapi menurut saya masih sedikit ya. Setelah itu baby saya tidur, suster laktasinya saya minta datang lagi untuk bantuin saya lagi, dan dia pakai apa ya, terus disedot ASInya itu tuh dapat 5 cc dan itu dikit banget. Jadi awal-awal menyusui itu benar-benar butuh perjuangan dan gak gampang. ASI yang kita dapat juga masih sedikit dan bening. Ada tipe ASI yang bening langsung putih dan ada juga yang ASInya kuning. Jadi setelah dipijat laktasi, susternya bilang, oh mumpung babynya tidur, coba pumping ke ruangan pumping. Jadi di rumah sakit itu ada ruangan untuk khusus pumping. Jadi kita tuh pumping ASInya di situ, dan itu tuh pertama kali pumping itu sakitnya minta ampun ya. Apalagi itu alat pumpingnya itu nggak disetel untuk stage, ada stage-nya, dan itu tuh stage yang tinggi gitu kan, mungkin bekas dipakai ibu sebelumnya. Alatnya itu nggak dinetralin lagi, jadi pas saya kan nggak tahu, jadi saya cuman dikasih tahu on offnya ini. Jadi saya kasih on gini, langsung dipumping dengan tegangan tinggi dan itu sakit banget. Jadi mams kalau besok-besok ke rumah sakit perhatikan baik-baik ya, itu stage-nya itu udah apa namanya, netral atau enggak, tingkat-tingkatnya udah netral apa enggak. Soalnya itu ada 1, 2, dan 3. Itu kalau yang 1 tuh yang low ya, kalau yang 2 itu sedang, kalau yang 3 itu yang high banget, jadi keras banget dia pumpingnya. Jadi itu tuh bener-bener menyakitkan. Jadi nanti mams kalau seumpamanya ke ruangan pumping terus lihat alat pumpingnya, sebaiknya ditanyain dulu ini udah netral apa belum ya. Soalnya saya dapet pengalaman yang bener-bener menyakitkan, yang bikin saya tuh kalau pikir kesana lagi nggak mau deh saya kesana lagi. Baby saya pun bangun, dan itu hari ke berapa ya, hari kedua atau hari ketiga, dan saya coba nyusuin, akhirnya bisa dia nyusu pelan-pelan kan, dan itu tuh rasanya rasanya happy banget mams. Jadi
Jadi kita tuh kayak gimana ya, pokoknya kemarin itu bercampur aduk perasaannya, dari marah, kesel, sakit, aduh kecewa, gimana nggak bisa nyusuin baby kan. Akhirnya waktu saya bisa nyusuin baby saya itu, saya lihat ya minum dari tubuh saya, aduh itu perasaannya seneng banget dan tak bisa diungkapkan dengan kata-kata. Pokoknya intinya kemarin terbayar lah, kesakitan kemarin terbayar hari ini dengan baby saya mau menyusui. Jadi intinya moms harus benar-benar berusaha dan cari banyak informasi harus dicari sebanyak-banyaknya. Jangan sampai terjadi kasusnya seperti saya, karena itu tuh benar-benar nggak enakin. Oke, kalau ada yang nanya ASInya lancar nggak hari pertama? Nggak sama sekali. Ada ibu-ibu lain yang baru melahirkan atau sebelum melahirkan udah ASInya udah deres banget, dan ada pula yang sedang-sedang dan ada pula yang ngenes. Nah saya ini tipe yang ngenes banget, benar-benar berusaha sekuat tenaga semampu saya untuk bisa melancarkan ASI. Nah melancarkan ASI itu dengan cara apa? Kita harus happy ya, dan jangan itu pertama, mood seorang ibu tuh harus baik, dan jangan coba-coba kalian itu dengar hal-hal yang nggak ngenakin. Menghindar dari orang-orang yang suka ngoceh sembarangan tuh, menghindar. ASI akan lancar kalau mood ibunya baik. Jadi hindari hal-hal yang bikin kuping panas, yang hal-hal yang tidak membangun, kata-kata yang orang-orang yang menyebalkan itu tuh hindari. Jadi sebelum kalian melahirkan ya harus kuatin mental. Ini kalau orang ngomong sedikit aja, aduh itu hatinya tuh udah sakit banget, dan itu tuh perasaannya udah aneh banget. Aduh entahlah gimana ibu baru melahirkan nih, perasaannya sensitif banget. Jadi sebaiknya kuatin mental, terus hindari orang-orang yang menyebalkan. Menurut saya seperti itu. Nah, ASI saya lancar itu sekitar 2 minggu setelah lahiran, dan itu bayangin dong gimana perjuangan saya untuk ASI saya lancar dan saya dapat menyusui dengan baik. Dan itu tuh nggak gampang, sama sekali nggak gampang. Tapi dengan tekad yang kuat dan dengan hati yang ingin memberi yang terbaik untuk baby, akhirnya semua itu terlewati dengan baik. Apa yang dikatakan mereka harus makan ini, makan A, makan B, kebanyakan sih saya makan buah, sayur-sayuran, dan daging-dagingan juga sih saya makan. Intinya makan semua deh, dan intinya harus makan banyak, karena produksi ASI itu tergantung dari makanan ibunya. Jadi ibunya kalau makannya banyak ya ASInya banyak, kalau makannya dikit ya gimana, ibunya nggak dapat gizi ya mau gimana. Dan banyakin minum air putih, itu yang saya lakuin untuk melancarkan ASI. Nah di next video saya akan bikin gimana caranya untuk melancarkan ASI dari ASI yang mampat banget ke ASI yang deras banget. Jadi jangan lupa untuk subscribe channel ini ya. See you on the next video, bye bye.